Nah, MUI melihatnya seperti apa ini, Pak Kiai? Ya, terima kasih. Pertama, kita tentu mengapresiasi pada pemerintah dengan DPR yang bisa memberikan keputusan ini, ya, sehingga tidak terjadi keraguan-raguan. Karena pertama masalah waktu yang diperlukan, yang kedua masalah jiwa manusia ini menjadi prioritas dalam agama kita. Hifdzun nafs itu adalah salah satu yang prioritas dalam al-maqasid asy-syar'iyyah. Karena itu Majelis Ulama Indonesia ketika pemerintah telah berazam, bertekad untuk mengambil keputusan pembatalan setelah konsultasi dengan DPR, tentu Majelis Ulama Indonesia juga memberikan dukungan setelah memberikan catatan-catatan pertanyaan dan semuanya sudah dijawab. Bagi Majelis Ulama Indonesia dan tentu bagi ormas-ormas Islam dan para ulama, para dai, yang paling penting bahwa keputusan itu memang telah dipertimbangkan sematang mungkin, ya, telah telah musyawarah dengan stakeholder bangsa kita, terutama yang berkompeten, ahli-ahli kesehatan, ya, dan mempertimbangkan segala aspek. Jadi ini adalah sesuatu yang tentu patut kita apresiasi, karena bagaimanapun juga dengan waktu yang semakin singkat ini sangat rawan menimbulkan kontroversi. Ya, tentu tidak semua setuju, ya, atau ridho dengan keputusan itu, apalagi para calon jemaah haji. Ya, ini kita semua harus empati kepada mereka, ya. Mesti kita tahu kalau ada yang marah-marah harus kita pahami bagaimana perasaan orang yang menunggu sekian lama, 10 tahun atau bahkan mungkin lebih, dan sudah apalagi yang mengalami pembatalan sampai 2 kali, ya. Maka kita memahami perasaan mereka, kerinduan mereka ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji, yang apalagi tentu rata-rata yang pertama kali mau haji nih, ya. Nah, tapi kita juga kemudian menjelaskan bahwa di dalam Islam yang namanya ibadah ini tentu ada istita'ah, apalagi haji, ya. Sedangkan sholat itu dilaksanakan dengan istita'ah, kalau tidak bisa berdiri, kemudian duduk, berbaring, dan dengan isyarat. Begitu pentingnya menjaga jiwa dan menjaga kesehatan. Ya, sebab jangan semata-mata orang bilang bahwa ya ini kan belum tentu juga mati. Bukan masalah belum tentu matinya. Dalam Islam itu, ya, sakit yang bisa menyiksa kita pun menjadi alasan untuk udzur, ya, berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Nah, apalagi tentang haji ini. Tentang haji ini jelas sekali ada istita'ah itu. Istita'ah itu kemampuan, bukan kemampuan finansial saja, ya, tapi dia juga kemampuan kesehatan dan keamanan perjalanan. Ya, dengan kriteria-kriteria ini sudah terjadi kurang lebih 40 kali jamaah itu tidak bisa haji, ya. Baik. Supaya dipahami oleh jamaah bahwa ini, ya, dalam sejarah ini paling minimal itu sudah 40 kali, 40 tahun terjadi seperti itu dengan berbagai sebab, ya. Dan mereka yang belum berangkat haji, ya, ini niatnya sudah sampai. Ya, niatnya sudah sampai. Mereka ini orang yang tertahan oleh udzur, ya, tertahan oleh udzur. Jadi andaikan mereka nanti, mudah-mudahan tidak, ini mudah-mudahan tidak, kita berharap tahun depan bisa berangkat, tahun berikutnya. Ya. Andaikan tahun depan terjadi halangan mereka tidak bisa berangkat, misalnya lalu dipanggil oleh Allah SWT, maka mereka itu sudah mendapatkan nilainya, ya, hajinya itu sudah dapat nilainya dan bisa dihajikan nanti oleh keluarganya untuk menyempurnakan. Tapi mereka sudah terbebas dari kewajiban karena ada udzur, ya. Tapi nanti, nah, yang berdosa itu orang-orang yang memang tidak berusaha, tidak mendaftar. Nah, ini yang penting, ya. Cuma memang kami berharap dari Majelis Ulama Indonesia maupun ormas-ormas, pemerintah bisa lebih intensif komunikasi dengan pemerintah Saudi Arabia. Terutama seperti yang ditayangkan TV One tadi. Ini isunya kemana-mana, bahwa cuma 11 negara yang diizinkan haji. Padahal kan tidak, bukan itu. Diizinkan masuk ke Saudi. Nah,
ketika orang membaca Amerika Serikat nomor 1, ya, padahal di Amerika itu paling besar pandeminya, ini tanda tanya besar di masyarakat. Ini kewajiban pemerintah untuk memberikan jawaban, bagaimana itu, kenapa kok kita belum bisa masuk sementara Amerika bisa? Ya, apakah ini ada sesuatu, ini pemerintah lah yang paling bisa berbicara penjelasan. soal lobby, melobi, Ya, kita nggak boleh masuk, melobi, terlepas kita itu tadi masalahnya kita nggak bisa berangkat bukan karena permasalahan dilarang mendarat di sana, tapi ada permasalahan-permasalahan yang demi kemaslahatan umat Islam nanti akan dijawab oleh dari Kemenak, pemirsa, dan kami juga nanti akan mengajak Anda untuk melihat ataupun berbincang dengan salah satu jemaah haji yang batal berangkat. Tahun lalu batal berangkat dan tahun ini juga batal berangkat, ada Ibu Nadia yang nanti akan kami ajak berbincang usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dua di Sisi.